Pada tahun 2014, Vladimir Putin mengambil alih Crimea dalam waktu 4 minggu, hampir tanpa melepaskan satu tembakan pun. Dia menyebut semenanjung itu sebagai tanah suci, kapal induk yang tak bisa ditenggelamkan. Itu adalah trofi terbesar dari pemerintahannya, bukti bahwa Rusia telah kembali menjadi sebuah kekaisaran. 12 tahun kemudian, trofi itu berubah menjadi sebuah jebakan. Dan yang paling mengesankan adalah caranya. Ukraina tidak mengirim tank, tidak sedang menyerang lewat darat. Ukraina menemukan sesuatu yang jauh lebih sederhana dan jauh lebih sulit untuk dihentikan. Ukraina mengubah Crimea menjadi sebuah pulau, memutus jembatan, menenggelamkan kapal feri, menutup jalan, menguras pasokan bahan bakar, dan satu persatu mengambil alih laut dan langit di sekitar semenanjung itu. Idenya sangat kejam dalam kesederhanaannya. Crimea tidak akan jatuh karena serangan besar-besaran tank. Wilayah itu akan menjadi terlalu mahal untuk dipertahankan. Tidak mungkin untuk dipasok. Tidak mungkin untuk dipertahankan. Tidak mungkin untuk dihuni. Dalam kompilasi ini, Anda akan memahami kejatuhan ini dalam 3 bagian. Pertama, gambaran lengkapnya. Mengapa Crimea menentukan seluruh perang dan bagaimana armada terkuat di Laut Hitam bisa diusir dari sana. Lalu, pencekikan logistik. 3 arteri yang menghubungkan semenanjung ke Rusia diputus satu persatu hingga bensin di SPBU Sevastopol habis. Dan akhirnya langit, senjata yang paling tidak terduga dari seluruh perang yang berhasil menembus pertahanan anti pesawat termahal di dunia. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan yang mengganggu. Berapa lama lagi Putin bisa mempertahankan permata paling berharganya sebelum para tentara Rusia di dalamnya menjadi yang terakhir mengetahui bahwa mereka telah ditinggalkan sendirian? Mari kita mulai dengan gambaran besarnya. Juni 2025 pukul 4:44 pagi. Di dasar Selat Kerch, agen-agen Ukraina menghabiskan berbulan-bulan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Mereka menanam bom di bawah jembatan paling dijaga milik Rusia. Jembatan itu menelan biaya hampir $4 miliar. Jembatan itu diresmikan sendiri oleh Putin dengan mengemudikan sebuah truk. Dan ketika detonator diaktifkan, 1.100 kg TNT meledak di atas pilar-pilar penyangga. Tapi, kalau kamu pikir itu adalah bagian terbesar dari cerita ini, kamu masih belum paham apa yang sedang terjadi, karena ledakan itu hanyalah satu bagian saja. Sebuah bagian kecil dari rencana yang jauh lebih besar yang telah dirancang selama bertahun-tahun. Dan sekarang, di tahun 2026, akhirnya sudah memasuki tahap akhir. Ukraina sedang melakukan sesuatu di Crimea yang tak pernah dibayangkan siapapun mungkin dilakukan. Dan Putin tahu itu, tapi dia sudah tidak bisa menghentikannya lagi. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya? Bagaimana sebuah negara yang hampir tidak memiliki angkatan laut bisa melumpuhkan salah satu armada terkuat di dunia? Dan mengapa Putin dengan seluruh tentaranya sudah tidak bisa lagi bereaksi? Jawabannya lebih mengkhawatirkan daripada yang Anda bayangkan. Untuk memahami apa yang sedang terjadi sekarang, Anda harus kembali ke masa lalu, 12 tahun yang lalu. Februari 2014. Vladimir Putin memanfaatkan momen kekacauan politik di Kiev. Vladimir Putin mengirim pasukan tanpa identitas ke Crimea dalam waktu kurang dari 4 minggu, menguasai seluruh semenanjung itu, hampir tanpa melepaskan satu tembakan pun. Putin mengatakan bahwa itu adalah pencapaian terbesar pemerintahannya. Dia mengatakan bahwa Crimea adalah tanah suci, bahwa itu adalah kapal induk yang tidak bisa tenggelam di Laut Hitam. Dan dia benar tentang satu hal. Crimea bukanlah sepetak tanah biasa. Dari sanalah Rusia mengendalikan seluruh Laut Hitam. Dari Sevastopol, pangkalan angkatan laut utama Rusia di Crimea, armada Rusia berangkat. Dari Crimea lah misil-misil yang menghantam Kiev, Odessa, dan Nikolaev diluncurkan. Dan masih ada lagi. Di dasar Laut Hitam, di perairan yang dulunya milik Ukraina hingga tahun 2014, terdapat cadangan gas alam yang nilainya ratusan miliar dolar. Ketika Putin merebut Crimea, dia tidak hanya mengambil sepotong tanah.
Dia mengambil 80% cadangan energi di Laut Hitam yang sebelumnya milik Ukraina. Kenyataannya adalah siapa yang menguasai Crimea menguasai setengah dari perang. Itulah sebabnya ketika invasi besar-besaran dimulai pada tahun 2022, Crimea menjadi pusat dari semuanya. Pasukan, amunisi, bahan bakar, rudal, semuanya lewat sana. Tapi yang tidak dibayangkan oleh Putin adalah bahwa Ukraina sedang mengamati, mempelajari, menunggu, dan mempersiapkan sesuatu yang akan membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi Rusia untuk memahaminya. Petunjuk pertama muncul beberapa bulan setelah invasi besar-besaran. Pada tahun 2022, drone-drone Ukraina mulai bermunculan di atas Sevastopol. Kecil, murah, hampir seperti buatan sendiri. Mereka menyerang sebuah kapal di sini, sebuah pangkalan di sana. Orang Rusia menyebutnya insiden terpisah. Media dunia hampir tidak memberitakannya. Tapi serangan-serangan itu tidak berhenti. Pada tahun 2023, Ukraina melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah operasi yang mereka namai Perangkap Kepiting. Ukraina meluncurkan rudal jelajah Storm Shadow yang dibuat oleh Inggris dan Prancis ke markas besar armada Laut Hitam, tepat di tengah-tengah sebuah pertemuan komando. Setidaknya 9 perwira Rusia tewas. Ada jenderal di antara mereka. Gedung bersejarah, simbol kekuatan Angkatan Laut Rusia sejak zaman Uni Soviet, hancur menjadi puing-puing. Pada tahun 2022, rudal Ukraina telah menenggelamkan kapal penjelajah Moskva, kapal terpenting dalam armada Rusia. Pada tahun 2023 dan 2024, giliran kapal-kapal dan kapal selam lainnya yang terkena serangan di dalam pelabuhan mereka sendiri. Pesawat-pesawat dihancurkan di landasan, sistem pertahanan udara dihapus dari peta. Dan pada suatu saat antara tahun 2024 dan 2025, terjadi sesuatu yang tidak pernah diduga siapapun. Armada Laut Hitam, salah satu armada tertua dan terkuat di dunia, yang didirikan oleh Pangeran Potemkin pada tahun 1783, melarikan diri. Mereka meninggalkan Sevastopol, pangkalan yang telah menjadi rumah bagi Angkatan Laut Rusia selama lebih dari 200 tahun. Rusia menarik mundur kapal-kapalnya ke Novorossiysk di seberang Laut Hitam, di wilayah Rusia yang sebenarnya. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah modern, sebuah angkatan laut diusir dari laut oleh negara yang bahkan tidak memiliki angkatan laut. Dan disinilah cerita mulai menjadi benar-benar mengganggu bagi Rusia. Karena apa yang akan Anda pahami ini bukan hanya tentang sebuah semenanjung. Ini tentang bagaimana sebuah negara yang diinvasi dengan sumber daya jauh lebih sedikit daripada penyerangnya sedang menulis ulang aturan perang modern. Tanpa kapal selam nuklir, tanpa kapal induk, tanpa anggaran militer Amerika Serikat, hanya dengan akal, kesabaran, dan drone. Dan itu masih baru permulaan. Kita kembali ke 3 Juni 2025. Pukul 4:44 pagi. Jembatan di atas Selat Kerch memiliki panjang 19 km. Ini adalah jembatan terpanjang di Eropa. Dan bagi Putin, itu lebih dari sekedar jembatan, itu adalah sebuah simbol. Bukti fisik bahwa Crimea sekarang adalah milik Rusia untuk selamanya. Pada tahun 2018, dia sendiri yang meresmikannya dengan mengemudikan truk Kamaz secara pribadi di depan kamera seluruh dunia. Setelah tahun 2022, jembatan itu berubah menjadi sesuatu yang lain, menjadi arteri utama yang memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina. Bahan bakar, amunisi, suku cadang, pasukan, semuanya melewati sana. Karena itu jembatan itu sudah pernah diserang sebelumnya. Pada bulan Oktober 2022, sebuah truk bermuatan bom menghancurkan sebagian jalur jembatan itu. Pada bulan Juli 2023, drone laut dengan 850 kg bahan peledak masing-masing meledak di bawah pilar lain. Orang-orang Rusia memperbaiki, memperkuat, dan membentenginya. Mereka memasang sonar di dalam air. Mereka menempatkan patroli. Mereka memasang jaring pengaman. Mereka pikir mereka sudah aman. Namun intelijen Ukraina yang dipimpin oleh seorang pria bernama Vasil Malyuk sudah menjalankan operasi lain. Sebuah operasi yang berlangsung selama berbulan-bulan.
Agen-agen Ukraina masuk ke dalam air puluhan kali secara sangat rahasia. Mereka menanam bahan peledak langsung pada pilar-pilar penyangga bawah air. Pilar demi pilar, muatan demi muatan, tanpa terdeteksi. 1.100 kg TNT secara keseluruhan, setara dengan sebuah bom udara berukuran besar. Tapi dibagi menjadi potongan-potongan kecil, disembunyikan di bawah air, menunggu sinyal. Ketika sinyal itu datang pada tanggal 3 Juni itu, jembatan pun bergetar. Pilar-pilarnya rusak, struktur jembatan retak. Pada tahun 2024, seorang agen intelijen Ukraina yang hanya dikenal dengan nama Sandy Hunter telah memberikan peringatan secara terbuka. Dia mengatakan dengan tegas, jembatan Crimea sudah pasti akan hancur. Dan pada tanggal 3 Juni 2025, dia membuktikan bahwa dia benar-benar serius. Dan apa yang terjadi setelah itu? Pada tahun 2026, membuktikan bahwa jembatan itu bukan satu-satunya hal yang sudah pasti akan hancur. 2026, perang telah memasuki tahun kelima. Dan di Crimea, sesuatu telah berubah. Serangan-serangan itu tidak lagi tampak seperti peristiwa yang terpisah. Itu berubah menjadi sebuah rangkaian operasi yang saling terhubung, di mana setiap target yang dipilih mempersiapkan target berikutnya. 5 April 2026. Intelijen militer Ukraina meluncurkan drone malam hari ke arah kapal feri Rusia bernama Slavyanin. Itu mungkin terlihat seperti target yang tidak penting, tapi sebenarnya tidak. Slavyanin adalah feri kereta api terakhir yang masih beroperasi di Selat Kerch. Yang terakhir, dialah yang mengangkut bahan bakar, amunisi, dan peralatan berat untuk pasukan Rusia di Crimea setiap kali jembatan kelebihan beban atau terganggu. Ketika Slavyanin terbakar di perairan, Rusia kehilangan rencana cadangan. 20 hari kemudian, 26 April, Sevastopol. Dalam satu malam, komando pasukan khusus Ukraina menyerang 3 kapal perang sekaligus. Kapal pendarat Yamal, Vilchenkov, dan Ivan Kurs, sebuah kapal intelijen. Di sebuah pangkalan udara terdekat bernama Belbek, mereka menghancurkan sebuah jet tempur elit Rusia di landasan, salah satu yang harganya puluhan juta dolar. Sebuah radar canggih dilumpuhkan, sebuah pusat pelatihan angkatan laut terkena serangan. Semuanya terjadi dalam satu malam saja. Dan itu tidak hanya terjadi di Sevastopol. Beberapa minggu sebelumnya, di seberang Laut Hitam di Novorossiysk, pelabuhan Rusia tempat armada Laut Hitam berlindung, drone-drone Ukraina juga sudah menyerang. Kapal pemburu ranjau Valentin Pikul tenggelam. 2 fregat yang merupakan kapal perang besar Rusia telah rusak. Kapal selam Rusia mulai melakukan sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Mereka mulai menyelam di dalam pelabuhan mereka sendiri. Bukan untuk bersembunyi dari musuh di laut, untuk bersembunyi dari drone yang datang dari langit. Armada Laut Hitam saat ini adalah apa yang disebut analis militer sebagai armada hantu. Ada di atas kertas, tapi tidak bisa keluar lagi, tidak bisa menyerang lagi, hampir tidak bisa mempertahankan apapun lagi. Dan di tengah Selat Kerch, jembatan Putin masih berdiri, terluka, diperbaiki dengan tergesa-gesa, dijaga ketat seperti belum pernah sebelumnya. Namun, setiap hari yang berlalu, semakin terisolasi. Setiap feri yang dihancurkan, setiap kapal yang ditenggelamkan, setiap markas yang diserang, semakin memperketat pengepungan. Crimea sedang berubah menjadi sebuah pulau. Dan di sebuah pulau yang dikelilingi oleh drone, tidak ada yang bisa bertahan lama. Sekarang, untuk benar-benar memahami besarnya apa yang sedang terjadi, ada baiknya mendengarkan apa yang dikatakan seorang pria bernama Ben Hodges. Hodges adalah letnan jenderal pensiunan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dia pernah memimpin seluruh pasukan Amerika di Eropa. Dia menghabiskan hampir 40 tahun mengenakan seragam. Dan sejak tahun 2022, dia terus mengulangi kalimat yang sama dalam wawancara, podcast, dan konferensi militer. Kalimatnya adalah ini: Crimea adalah wilayah penentu dalam perang ini. Bagi Hodges, semua yang terjadi di Donetsk, di Luhansk, di Zaporizhia itu penting.
Tapi itu bersifat sekunder. Karena selama Rusia menguasai Crimea, Ukraina tidak akan pernah aman. Tidak akan pernah bisa membangun kembali ekonominya. Tidak akan pernah bisa mengekspor gandum melalui Laut Hitam tanpa Putin memutuskan dari semenanjung untuk memblokir pelabuhannya. Hodges mengatakan pada tahun 2025 dengan sangat jelas, jembatan itu akan runtuh. Menurut dia, itu hanya masalah waktu. Dan pada tahun 2026, dia melangkah lebih jauh. Dia mengatakan bahwa Ukraina belum perlu mengirim pasukan darat ke semenanjung itu. Tidak perlu invasi klasik, hanya butuh satu hal, membuat Crimea tak lagi bisa dipertahankan. Tidak mungkin dipertahankan, tidak mungkin dipasok. Tidak mungkin bagi tentara Rusia untuk tinggal di sana. Dan seperti yang kamu lihat sendiri, itulah yang sedang terjadi. Sekarang, pikirkan apa artinya ini bagi Putin. Crimea adalah kemenangan politik terbesar dalam pemerintahannya. Itu adalah dasar dari seluruh propaganda Rusia selama lebih dari 1 dekade. Jika Crimea jatuh, bukan hanya sebuah semenanjung yang jatuh. Seluruh cerita yang Putin ceritakan kepada rakyat Rusia juga runtuh. Jatuhlah pembenaran untuk perang. Jatuh pula pangkalan militer paling strategis yang dimiliki Rusia di luar wilayah Rusia sendiri. Dan ikut runtuh juga mitos bahwa Putin adalah pria yang membangun kembali kekaisaran. Itulah sebabnya Rusia sedang memperkuat posisinya. Itulah sebabnya mereka sedang membangun shelter pesawat berlapis baja di Belbek. Itulah sebabnya mereka memindahkan sumber daya yang dibutuhkan di tempat lain untuk mencoba mempertahankan semenanjung itu. Tapi ada satu masalah. Pada bulan Maret 2026, Rusia kehilangan lebih banyak tentara dalam 1 bulan daripada bulan manapun sejak awal perang. 35.000 tentara tewas atau terluka. Untuk pertama kalinya dalam hampir 4 tahun, Rusia kehilangan lebih banyak tentara daripada yang bisa mereka rekrut. Dan itu mengubah segalanya. Karena sebuah tentara yang tidak bisa menggantikan pasukannya tidak akan mampu mempertahankan 2 front sekaligus. Jadi, pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi? Apakah Rusia akan mampu melindungi jembatan ini untuk waktu yang lama? Lihat, kenyataannya tidak ada yang tahu tanggalnya, tidak ada yang tahu bulan pastinya, tapi arahnya sudah jelas. Bahkan analis militer Rusia, termasuk mereka yang menulis di blog yang terhubung dengan pemerintah Rusia, sudah mengakui secara diam-diam bahwa ada sesuatu yang berubah. Jembatannya masih berdiri, tapi terluka. Perbaikan semakin sering dilakukan, semakin mahal juga biayanya. Dan para ahli militer sepakat dalam satu hal, serangan keempat hanya masalah waktu. Jika serangan itu datang dengan bentuk yang tepat, teknologi yang tepat, pada waktu yang tepat, jembatan itu akan runtuh. Dan ketika jembatan itu runtuh, tidak mungkin membangunnya kembali di tengah perang. Tidak dengan drone Ukraina yang mengawasi selat itu 24 jam sehari. Feri-ferinya sudah tidak ada. Kapal-kapalnya bersembunyi. Kapal selam mereka menyelam di pelabuhan mereka sendiri. Pangkalan udara diperkuat dengan beton, bukan untuk menyerang, tapi untuk bertahan hidup. Dan sementara itu di dalam Crimea, sesuatu mulai terjadi secara diam-diam. Prajurit Rusia yang bertugas di semenanjung itu berada di tempat yang bisa kapan saja terputus dari dunia. Terputus dari Rusia. Dan ketika itu terjadi, mereka akan menjadi yang terakhir mengetahuinya. Pada tahun 2014, Putin mengambil alih Crimea dalam waktu 4 minggu, hampir tanpa melepaskan 1 tembakan pun. Pada saat itu dia percaya bahwa dia telah menaklukkan semenanjung itu untuk selamanya, bahwa dia telah membangun kembali kekaisaran, bahwa dia telah menggambar ulang peta Eropa. 12 tahun kemudian, dia menyadari betapa salahnya dia. Pengepungan ini punya nama di lapangan. Pencekikan logistik. Dan dampaknya sudah terasa di titik paling sensitif, di pom bensin Sevastopol. Lihat apa yang tersisa dari 3 arteri yang menjadi satu-satunya penopang hidup Crimea. Vladimir Putin sedang berada di ambang kehilangan penaklukan terpenting dari seluruh pemerintahannya. Pada tahun 2014, dia merebut Crimea hampir tanpa melepaskan 1 tembakan pun.
Itu adalah kemenangan terbesar dalam masa pemerintahan Putin. Trofi yang membuktikan kepada dunia bahwa Rusia telah kembali menjadi sebuah kekaisaran. Dan sekarang, 12 tahun kemudian, trofi yang sama itu sedang berubah menjadi jebakan terbesar baginya. Yang paling menakutkan bagi pemerintah Rusia adalah cara semua ini terjadi. Karena ini bukan lewat tank, bukan dengan invasi, melainkan dengan sesuatu yang sama sekali tak bisa dihentikan Rusia. Dan itu bisa dilihat jelas di satu tempat tertentu. Crimea mulai kehabisan bahan bakar. Di Sevastopol, kota terbesar di semenanjung itu, SPBU pagi-pagi sudah memberlakukan batasan 20 liter per mobil. Dan beberapa hari kemudian, bahkan 20 liter itu pun sudah tidak ada lagi. Bensin itu benar-benar habis. Pada akhir Mei, gubernur yang dipasang Rusia di kota itu sendiri mengakui bahwa bensin biasa sudah habis. Dua jenis bensin yang paling sering digunakan itu benar-benar hilang dari pompa. Di tanah yang telah diambil Rusia sebagai trofi lebih dari 10 tahun lalu, orang-orang mulai mengantre demi bahan bakar yang sudah tidak pernah sampai lagi. Dan lihat detailnya, alasannya bukan karena invasi. Tidak ada tank Ukraina yang melintasi perbatasan Crimea. Tidak ada tentara yang menginjakan kaki di sana. Yang mencekik semenanjung itu adalah sesuatu yang jauh lebih sulit untuk diatasi dan jauh lebih cerdas. Karena Ukraina menemukan cara untuk merebut kembali Crimea tanpa harus melakukan invasi. Dan Rusia untuk pertama kalinya dalam 12 tahun tidak mampu mencegahnya. Agar kamu bisa memahami besarnya hal ini, kamu perlu mengingat apa arti Crimea. Ketika Putin mengambil alih semenanjung itu pada tahun 2014, dia menganggapnya sebagai permata pemerintahannya. Itu adalah bukti bahwa Rusia telah kembali menjadi sebuah kekaisaran. Dan ketika invasi yang sebenarnya dimulai pada tahun 2022, Crimea menjadi basis segalanya. Dari sanalah pasukan, rudal, dan pesawat pengebom yang menyerang Ukraina Selatan berangkat. Selama bertahun-tahun, tempat itu tak tersentuh, sebuah benteng. Tapi setiap benteng pasti punya titik lemah, dan titik lemah Crimea selalu sama. Tempat itu hampir seperti sebuah pulau. Segala sesuatu yang membuat tentara Rusia tetap di sana, bahan bakar, amunisi, suku cadang, makanan, semuanya harus datang dari luar. Dan hanya ada 3 jalur agar semua itu bisa sampai ke sana. 3 jalur utama. Yang pertama adalah yang paling terkenal di dunia, Jembatan Kerch. Dan kerusakannya bukan hanya pada struktur, tapi juga pada kepercayaan. Bahkan ketika jembatan itu masih berdiri, orang-orang Rusia mulai takut untuk menggunakannya. Hari ini, citra satelit yang dianalisis oleh sebuah badan intelijen Ukraina menunjukkan sebuah fakta yang membuka banyak hal. Antara Februari dan April tahun ini, tidak ada kereta barang militer Rusia yang melewati jembatan itu. Tidak ada satupun. Lalu lintas turun menjadi hanya beberapa kereta penumpang dan 1 kereta barang biasa per hari. Artinya, Rusia sendiri berhenti mempercayai jembatan itu untuk memindahkan perlengkapan perang. Para komandan menghindari membawa kendaraan lapis baja berat melewati sana karena khawatir struktur yang sudah rusak itu akan runtuh. Atau takut serangan baru akan meruntuhkan semuanya sekaligus. Simbol penaklukan itu kini menjadi tempat yang tak ingin dipakai siapapun lagi. Jadi, hanya ada 2 pilihan yang tersisa. Dan disinilah cerita mulai berjalan lebih cepat. Jalur kedua adalah kapal feri. Kapal feri yang menyeberangi Selat Kerch membawa apa yang sudah tidak bisa dibawa lagi oleh jembatan. Kapal-kapal itu sangat besar. Yang terbesar di antaranya, Slavyanin, memiliki panjang 150 meter dan mengangkut gerbong kereta api utuh penuh bahan bakar dan amunisi dari satu sisi ke sisi lainnya. Itu adalah alternatif yang tak mencolok. Lalu Ukraina mulai memburu kapal-kapal feri itu satu persatu. Pertama Avangard pada bulan Maret, dan kemudian pada dini hari tanggal 6 April yang terakhir dari mereka. Intelijen militer Ukraina mengirim drone ke Slavyanin dan merilis gambar termal. Kapal itu terbakar di tengah perairan. Bersamanya, arteri kedua juga hancur. Rusia baru saja kehilangan cara untuk mengangkut muatan berat ke Crimea lewat laut. Perhatikan apa yang sedang terjadi. Setiap jalur yang terputus, Rusia semakin bergantung pada apa yang masih tersisa. Dan yang tersisa sekarang hanyalah satu jalan.
Satu-satunya jalur terakhir adalah lewat darat. Sebuah jalan raya yang membelah seluruh wilayah selatan Ukraina yang diduduki. Jalan itu berasal dari Rusia, dari sebuah kota bernama Rostov, dan turun ke Crimea, melewati Mariupol, Berdiansk, dan Melitopol. Di peta Rusia, mereka bahkan memberi nama baru untuk jalan itu, Rute Rusia Baru. Dan selama bertahun-tahun, jalan ini berfungsi. Jalannya panjang, jauh dari garis depan, dan yang paling penting, berada di luar jangkauan drone Ukraina. Tank, bahan bakar, pasukan, semuanya lewat situ dengan cukup aman. Itu adalah urat nadi Crimea. Dan disinilah segalanya berubah. Karena jalan ini tidak lagi berada di luar jangkauan. Dan layak untuk berhenti sejenak di sini, karena inilah inti dari seluruh cerita. Selama hampir seluruh perang, drone Ukraina memiliki jangkauan pendek. Drone FPV yang terkenal, drone serang yang sering Anda lihat di video, hanya bisa mengenai target sekitar 20 km dari garis depan. Dan jalan raya itu berada lebih dari 100 km jauhnya. Terlalu jauh. Tapi Ukraina tidak hanya belajar berperang dengan drone. Ukraina mulai menguasainya. Muncul model-model baru dengan jangkauan menengah dan jauh. Salah satunya yang disebut Hornet menggunakan kecerdasan buatan untuk menemukan target dan dapat mencapai sekitar 150 km. Dan yang jarak jauh, FP1 dan FP2 dapat mencapai 200 km. Tiba-tiba, jalan yang tadinya aman berubah menjadi tempat paling berbahaya di seluruh wilayah selatan yang diduduki. Dan itu bukan kebetulan. Pada akhir Mei, Ukraina memberi nama pada apa yang selama ini mereka lakukan secara diam-diam. Sebuah program untuk memblokir logistik Rusia dengan 113 juta dolar dialokasikan untuk tim drone terbaik. Menurut Menteri Pertahanan Ukraina, tujuannya adalah untuk mencekik wilayah belakang Rusia. Bukan menghadapi tentara secara langsung. Memutus jalur pasokan tentara itu. Dan angka yang dia berikan sangat mengesankan. Menurut Menteri, Ukraina telah melipat gandakan 4 kali lipat penghancuran truk, gudang, dan konvoi Rusia dengan serangan jarak menengah ini. Dan hasilnya, orang Rusia sendiri yang menamainya. Mereka menyebutnya Jalan Maut. Blogger militer Rusia, orang-orang yang mendukung Rusia, mulai memposting gambar-gambar truk yang terbakar di sepanjang jalan raya. Salah satu dari mereka membandingkannya dengan jalan-jalan di Afghanistan pada tahun 80-an. Bangkai kendaraan berserakan di pinggir jalan. Yang lain menulis bahwa bagian jalan itu sudah tidak lagi menjadi zona belakang. Dan lihat, itu bukan Ukraina yang mengatakan hal itu. Itu adalah pihak Rusia dalam kepanikan yang menggambarkan keruntuhan mereka sendiri. Dan sekarang, gabungkan semua itu dengan gambar di awal tadi. Pom bensin tanpa bahan bakar di Sevastopol. Ketika ketiga arteri itu dipotong secara bersamaan, Crimea langsung berhenti menerima. Dan orang-orang di sana langsung merasakannya. Bahan bakar yang tidak sampai berarti pasukan tidak bisa bergerak. Kendaraan lapis baja pun jadi diam di tempat. Dan itu terlihat di medan perang. Menurut Menteri Pertahanan Ukraina, harga yang harus dibayar Rusia untuk setiap kilometer yang coba mereka rebut melonjak drastis. Pada bulan Oktober, ada 67 tentara yang menjadi korban untuk setiap kilometer. Pada bulan April, 179. Tanpa pasokan, setiap meter menjadi lebih mahal. Dan itu tidak hanya terjadi pada militer. Di kota, bensin mulai langka bahkan untuk mobil biasa. Antrean di SPBU yang tidak bergerak. Penyumbatan itu tidak lagi menjadi teori militer dan berubah menjadi masalah di pompa bensin. Tapi bagian yang paling penting masih belum dibahas. Dan itu dirangkum dalam sebuah pertanyaan. Lalu kenapa Rusia tidak langsung menyelesaikan masalah ini saja? Dan jawaban untuk pertanyaan itu sangat mengungkapkan. Karena ada pertahanan yang sudah dikenal terhadap drone. Ukraina sendiri menggunakannya dan itu berhasil. Itu adalah jaring-jaring. Jaring-jaring besar terkadang terbuat dari jaring ikan yang direntangkan di atas tiang kayu menutupi jalan seperti terowongan. Mereka menangkap drone sebelum drone itu mengenai kendaraan di bawahnya.
Di suatu bagian, setelah Ukraina memasang jaring-jaring itu, tidak ada satupun drone Rusia yang berhasil lewat. Ini bekerja dengan sangat baik, sehingga Ukraina menutupi ribuan kilometer jalan dengan jaring-jaring itu. Jadi pertanyaannya jelas, kenapa Rusia tidak menutupi jalan di Crimea dengan cara yang sama? Dan disinilah terlihat seberapa besar masalah yang dihadapi Rusia. Blogger Rusia sudah memohon-mohon agar jaring-jaring itu dipasang selama berminggu-minggu. Meminta jaring, meminta perang elektronik, meminta perlindungan. Dan sampai sekarang, hampir tidak ada yang muncul. Gubernur wilayah yang diduduki bahkan sudah menandatangani sebuah dekret. Tapi dekret itu hanya melarang truk sipil untuk lewat. Dan itu tetap membiarkan personel militer tetap rentan. Seorang blogger yang terhubung dengan pemerintah Rusia mengeluh bahwa hal itu justru memudahkan drone Ukraina karena sekarang mereka bahkan tidak perlu membedakan mana yang sipil dan mana yang militer. Artinya hanya ada dua kemungkinan. Atau Rusia memang sudah tidak bisa lagi membawa pertahanan sampai ke jalan karena logistik yang seharusnya membawa jaring-jaring itu justru sedang dihancurkan. Atau mereka diam-diam sudah memutuskan bahwa Crimea bukan lagi prioritas. Dan kedua jawaban itu sama-sama menghancurkan bagi Putin. Satu jawaban mengatakan bahwa dia tidak mampu. Jawaban lainnya mengatakan bahwa dia sudah menyerah. Dan sementara Rusia masih terbata-bata, Ukraina sudah melangkah ke tahap berikutnya. Dengan pasokan yang semakin sedikit, pertahanan udara di semenanjung mulai dihancurkan tanpa ada penggantian. Dan sistem-sistem itu bukanlah sistem yang murah. Ukraina sudah berhasil menghantam baterai S-300 dan S-400 di Crimea, sistem pertahanan udara paling canggih milik Rusia, yang masing-masing mampu melindungi ratusan kilometer wilayah udara. Ukraina juga berhasil menghantam radar Nebo-U, satu sistem pansir di pangkalan udara Belbek, dan bahkan jet tempur MiG-31 yang sedang berada di darat. Sebuah analisis dari Jerman memperkirakan bahwa hanya antara bulan Maret dan Mei, Ukraina telah menghancurkan 37 sistem pertahanan udara, radar, dan perang elektronik milik Rusia. Jumlah ini lebih dari 2 kali lipat dibandingkan yang berhasil dihancurkan beberapa bulan sebelumnya. Angkatan Laut Ukraina mengatakan bahwa armada Laut Hitam Rusia hampir tidak pernah keluar ke laut. Dan setiap pertahanan yang runtuh membuka celah yang lebih besar untuk serangan berikutnya. Crimea, yang selama bertahun-tahun menembak apapun yang mendekat, kini, menurut kata-kata seorang analis Ukraina, menjadi sasaran empuk. Dan Rusia bahkan punya rencana untuk menghindari hal ini. Mereka sedang membangun jalur kereta api baru sepanjang hampir 700 km dengan tergesa-gesa, menghubungkan Rostov ke kota-kota yang diduduki seperti Melitopol melalui jalur yang lebih jauh dari pantai. Idenya adalah menciptakan jalur pasokan baru yang lebih terlindungi. Masalahnya adalah waktu. Rel kereta ini butuh berbulan-bulan untuk selesai, dan pengepungan semakin ketat sekarang. Dan itulah sebabnya inti dari cerita ini sesederhana sekaligus sekejam itu. Crimea tidak akan jatuh karena serangan tank. Tempat itu akan menjadi terlalu mahal untuk dipertahankan. Crimea akan dicekik sampai biaya mempertahankannya lebih mahal daripada nilainya. Dan pikirkan, apa artinya itu untuk sisa perang ini? Semenanjung yang dulu memasok seluruh ofensif Rusia di selatan, sekarang justru menyedot sumber daya, bukan mengirimkannya. Trofi itu berubah menjadi beban, pangkalan itu berubah menjadi jebakan. Dan ada sesuatu yang hampir ironis dalam semua ini. Putin merebut Crimea pada tahun 2014 hampir tanpa melepaskan satu tembakan pun. Itu adalah operasi yang cepat dan sangat terarah, yang butuh waktu bagi dunia untuk memahaminya. 12 tahun kemudian, Crimea mungkin sedang lepas dengan cara yang persis sama. Tanpa invasi, tanpa pertempuran besar. Hanya tekanan yang lambat dan terus-menerus dari mereka yang telah memutus semua jalan untuk kembali. Apa yang tampak seperti penaklukan abadi ternyata rapuh. Dan mungkin inilah pelajaran paling tidak nyaman dari perang ini. Bagi siapapun yang berpikir bahwa menguasai wilayah sama dengan memilikinya selamanya, itu masih terus terjadi. Setiap minggu, pengepungan semakin ketat. Memutus pasokan bahan bakar dan jalur-jalur darat mencekik Crimea lewat darat dan laut.
Tapi langit masih belum dikuasai. Dan disitulah Ukraina melepaskan senjata paling tak terduga sepanjang perang ini. Sebuah drone yang alih-alih melarikan diri dari pertahanan Rusia justru menembak balik. Rusia menghabiskan 4 tahun membangun tembok tak kasat mata di atas wilayahnya sendiri. Lapisan demi lapisan pertahanan dirancang untuk satu obsesi, menjatuhkan drone Ukraina sebelum mereka mencapai target. 4 tahun penuh radar, rudal, perang elektronik, dan pada akhirnya orang-orang sungguhan tersebar di tanah. Lalu pada suatu malam di bulan Mei tahun lalu, di atas Crimea yang diduduki, sebuah drone murah tunggal melakukan sesuatu yang meruntuhkan seluruh tembok pertahanan itu. Drone itu tidak melakukan apa yang mereka harapkan. Drone itu tidak menghindar. Drone itu tidak melarikan diri. Drone itu membalas tembakan. Pikirkan betapa besarnya hal itu sejenak. Di satu sisi, ada kekuatan militer yang telah menghabiskan 4 tahun dan miliaran dolar membangun pertahanan anti-drone terpadat di planet ini. Di sisi lain, ada drone yang harganya lebih murah dari mobil biasa, membawa roket yang asal-usulnya dari tahun 40-an. Ya, dari zaman Perang Dunia Kedua. Dan senjata tua ini berhasil menembus pertahanan termahal di planet ini. Tepatnya pertahanan yang punya radar, rudal, dan perang elektronik yang melimpah. Dan ketika Anda memahami bagaimana senjata itu bisa menembus pertahanan Rusia, Anda akan menyadari bahwa Putin punya banyak alasan untuk khawatir. Mari kita mulai dari adegan yang menjadi awal dari semuanya. Pada tanggal 12 Mei tahun lalu, para analis sumber terbuka menyebarkan sebuah video yang direkam di atas Crimea yang diduduki. Di dalamnya, sebuah drone jarak jauh Ukraina melintasi langit. Dan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh drone serang jenis ini sebelumnya. Drone itu melepaskan sebuah roket dari bawah sayapnya ke arah target Rusia di darat, lalu terus terbang menuju misi utamanya. Drone itu menyerang dalam perjalanan dan terus melaju. Siapapun yang melihatnya pertama kali langsung paham apa artinya itu bagi kelanjutan perang. Gambar-gambar yang bocor itu berasal dari sumber Rusia, dan tanda identifikasi pada roket-roket itu ditutupi. Analisis pertahanan Ukraina hanya menduga bahwa itu adalah roket-roket Soviet lama, tetapi tidak ada konfirmasi visual yang pasti. Namun beberapa hari kemudian, Komandan Pasukan Sistem Tak Berawak Ukraina sendiri, Robert Brovdi, yang dikenal dengan nama sandi Madyar, merilis video serangan roket tersebut dari drone. Konsepnya sudah terungkap, tetapi masih ada satu hal yang belum dipahami. Bukan roket apa yang digunakan, tetapi dari mana roket itu diluncurkan. Dan disinilah letak kejutan itu. Senjata ini sama sekali bukan hal baru. Senjata ini lebih tua dari kebanyakan orang yang menonton video ini. Ini adalah S-5, sebuah roket tak berpemandu berukuran 57 mm yang asal-usulnya bermula pada tahun 1946 ketika para insinyur Soviet mulai mempelajari roket-roket Jerman yang mereka tangkap pada akhir Perang Dunia Kedua. Butuh waktu bertahun-tahun sampai menjadi senjata yang sesungguhnya. Senjata ini baru mulai digunakan pada pertengahan tahun 50-an. Dan senjata ini diciptakan untuk fungsi yang sama sekali berbeda dari sekarang, menjatuhkan formasi pembom ditembakkan oleh pesawat tempur jet. Setelah itu, senjata ini menjadi senjata dukungan dekat untuk Angkatan Udara Soviet. Senjata ini digunakan di Afghanistan, dan di sana senjata ini mendapat reputasi sebagai senjata yang tidak akurat. Sebarannya begitu luas setelah ditembakkan, sehingga para pilot mengatakan senjata ini tidak banyak berguna selain untuk menakuti musuh. Saudaranya yang lebih besar, S-8 dengan diameter 80 mm, mulai digunakan pada tahun 80-an dengan hulu ledak yang jauh lebih kuat. Salah satu versinya mampu menembus 4 jari lapisan baja padat. Ini adalah senjata-senjata lama, murah, dari era yang tampaknya sudah berakhir. Jadi, mengapa menghidupkan kembali roket yang sudah tua seperti itu? Jawabannya, ya itu kurang romantis dari yang terlihat. Menurut kepala perancang dari pabrikannya,
Salah satu alasan modifikasi ini hanyalah karena kelebihan stok. Ukraina memiliki persediaan besar roket-roket ini yang tersisa, menganggur, tidak terpakai. Bukan karena ide jenius, itu hanya melihat gudang penuh amunisi yang tidak terpakai dan bertanya, bagaimana kalau kita cari cara untuk menggunakan ini? Kejeniusan itu bukan pada roketnya, tapi pada di mana roket itu akhirnya digunakan. Karena Ukraina sudah punya roket-roket ini sejak awal perang, dan mereka sudah mencoba menggunakannya. Pada awal invasi besar-besaran, pesawat dan helikopter Ukraina menembakkan roket-roket ini ke posisi Rusia di timur negara itu dengan cara tradisional, dan mereka membayar mahal untuk itu. Untuk menggunakan roket tak berpemandu, pesawat harus mendekati target. Dan mendekat di langit Ukraina berarti masuk ke dalam jangkauan sistem pertahanan udara Rusia, Pansir. Rudal portabel yang ditembakkan tentara dari bahu, sistem Tor dan Buk. Dengan kata lain, senjatanya ada, tapi setiap platform yang mampu membawanya akan ditembak jatuh di perjalanan. Roket itu menunggu sesuatu yang bisa mendekat tanpa mati. Dan sesuatu itu bukanlah pesawat dengan pilot di dalamnya, itu akan menjadi drone, murah, sekali pakai, yang tak akan disesali siapapun jika jatuh. Ingat ide ini, karena ini adalah kunci untuk semua yang akan dibahas berikutnya. Dan yang berikut ini adalah bagian yang paling penting. Mengapa hal ini begitu menghancurkan bagi Rusia secara khusus? Untuk memahami, kita perlu menaiki tangga yang dibangun Rusia dan melihat bagaimana setiap anak tangganya runtuh. Anak tangga pertama adalah perang elektronik. Rusia membangun lingkungan gangguan elektronik terpadat dalam sejarah modern yang dirancang untuk membutakan drone Ukraina, mengacaukan sinyal posisi satelit, memutus radio yang digunakan operator untuk mengendalikan, dan menekan sensor-sensor. Untuk sementara, itu berhasil. Drone kehilangan umpan video di tengah penerbangan dan jatuh. Tanggapan Ukraina nyaris serba improvisasi. Drone serat optik. Alih-alih radio, sebuah kabel yang lebih tipis dari rambut manusia, terurai di belakang drone saat ia terbang, membawa perintah dan gambar sebagai pulsa cahaya. Tanpa sinyal radio, tidak ada yang bisa diacak. Drone itu melintasi badai elektronik, seolah-olah badai itu tidak ada. Anak tangga pertama dinetralkan. Langkah kedua adalah rudal-rudal. Sistem-sistem seperti Pansir. Sebuah platform bergerak di atas truk yang oleh Rusia diumumkan sebagai yang terbaik di dunia untuk menembak jatuh drone yang terbang rendah. Masalahnya adalah Pansir dibuat untuk target yang lebih besar dan lebih tinggi. Terhadap drone kecil, murah, dan hampir tak terlihat oleh radar, sistem ini terbukti terlalu mahal dan tidak efektif. Dan angka-angka menceritakan kisahnya sendiri. Pada tahun lalu saja, Ukraina mengklaim telah menghancurkan lebih dari 130 sistem pertahanan udara Rusia. Beberapa laporan bahkan menyebut hingga 170. Sebuah kelompok independen yang hanya menghitung apa yang bisa dikonfirmasi melalui gambar mencatat puluhan Pansir yang hancur. Ukraina mengatakan telah mengeliminasi sekitar setengah dari stok Rusia. Tapi perhatikan apa yang mulai dilakukan Rusia sendiri. Mereka mulai mengeluarkan radar era Soviet yang sudah setengah abad dari gudang, seperti P-18, dan mengimprovisasi sistem dengan misil yang sudah dimodifikasi. Martir sendiri bercerita bahwa salah satu radar itu dipasang di truk yang begitu tua sampai dia hampir tidak mengenalinya. Seorang blogger militer Rusia mengakui hal yang sudah jelas, membuat rudal. Pansir dengan kecepatan mereka hilang saat ini secara fisik tidak mungkin untuk diproduksi. Langkah kedua, runtuh. Dan kemudian kita sampai di langkah terakhir. Ketika teknologi mahal gagal, Rusia kembali ke dasar-dasar. Jika radar dan rudal tidak bisa menghentikan drone, maka turunkan orang ke lapangan untuk menjatuhkannya dengan mata telanjang. Dibentuklah kelompok tembak bergerak. Tim-tim kecil ditempatkan di sepanjang jalur pendekatan drone, dipersenjatai dengan senapan mesin, tetapi juga sebagian besar dengan senapan dan senapan runduk yang dilengkapi dengan teropong termal untuk melihat dalam gelap. Mereka adalah para pemburu. Para pria terbaring kedinginan,
mengawasi langit malam melalui teropong yang mengubah panas menjadi gambar, menunggu titik panas dari mesin drone muncul. Itu adalah pertahanan yang paling primitif dari semuanya, dan karena primitif, itu juga yang paling sulit untuk dikalahkan. Lagi pula, seorang pria dengan senapan tidak bisa dikelabui. Itu adalah satu-satunya hal milik Rusia yang masih berdiri, dan itulah yang sedang runtuh sekarang. Untuk memahami mengapa itu runtuh, kamu harus melihat perbedaan yang mengubah segalanya. Perhatikan. Semua adaptasi Ukraina sebelumnya membuat drone itu lolos. Drone serat optik melewati tanpa terlihat. Drone yang kehilangan sinyal hanya jatuh. Logikanya selalu menghindari pertahanan. Drone yang dipersenjatai dengan roket membalikan logika ini untuk pertama kalinya. Dia tidak lari dari pemburu. Ketika bertemu dengan tim Rusia di jalan, dia menembakkan roket yang memang dibuat untuk menyerang pasukan di darat dan melanjutkan menuju target. Perbedaannya sangat besar dan sederhana. Sebuah drone yang sinyalnya diacak jatuh tanpa melukai siapapun. Sebuah drone bersenjata akan membalas. Dan bukan kebetulan, Komandan Madiyar sendiri mengatakan dengan jelas bahwa drone-drone ini memang dirancang khusus untuk kelompok bergerak yang membawa rudal portabel dan para penembak senapan mesin yang menjaga pertahanan udara Rusia. Lapisan terakhir pertahanan Rusia berfungsi karena terdiri dari manusia, dan manusia tidak bisa diretas, tapi manusia bisa dijadikan sasaran. Dan itulah sebabnya semuanya bermuara di sini. Rusia tidak mengganti satu senjata dengan yang lebih baik, mereka kehabisan lapisan berikutnya. Mereka sudah menghabiskan perangkat elektronik, menghabiskan misil, mengandalkan manusia, dan sekarang manusianya juga berada di bawah tembakan. Tidak ada lagi lapisan di bawah ini. Dan intinya di sini sebenarnya bukan untuk menghabisi tim Rusia. Cukup memaksa mereka untuk bersembunyi, berpindah posisi, berhenti bekerja cukup lama agar drone lain bisa lewat. Sampai saat itu, serangan mendalam Ukraina selalu lebih dibatasi oleh koridor pertahanan antara garis depan dan target, bukan oleh jarak. Setiap drone yang melewati koridor itu adalah sebuah operasi. Drone bersenjata tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah ini, tetapi menurunkan biaya setiap kali melintasi koridor tersebut. Dan jelas bahwa ini berhasil tak lama setelahnya. Pada tanggal 17 Mei, Ukraina sendiri merilis video drone-drone ini menyerang pusat komunikasi strategis armada Laut Hitam Rusia di Crimea yang diduduki. Infrastruktur militer yang dilindungi diserang oleh drone yang sekarang juga membawa roket untuk membuka jalan menuju ke sana. Pernahkah kamu berpikir kemana semua ini akan berakhir? Apakah Ukraina sudah pernah menunjukkan hal seperti ini di tempat lain sebelumnya? Pernah dengar tentang Magura? Drone laut ini awalnya adalah kapal bom, dirancang untuk menabrak kapal Rusia. Rusia merespons dengan mengirim helikopter untuk memburu kapal-kapal itu sebelum mereka sampai. Tanggapan Ukraina adalah mempersenjatai kapalnya sendiri dengan rudal udara ke udara. Dan pada akhir 2024, intelijen Ukraina mengklaim telah menembak jatuh sebuah helikopter Rusia dengan salah satu kapal tersebut. Ya, sebuah kapal menembak jatuh sebuah pesawat. Itu adalah kejutan besar sehingga Rusia praktis berhenti mengirim helikopter untuk memburu drone-drone ini dan mulai hanya mengandalkan jet tempur cepat. Lalu datanglah versi berikutnya dari kapal itu dengan rudal yang lebih canggih lagi yang pada tahun berikutnya berhasil menembak jatuh 2 jet tempur Rusia di udara. Ini adalah logika yang sama dengan drone bersenjata roket, sebuah platform dengan satu tujuan yang menemukan pertahanan khusus dan kemudian mendapatkan senjata yang tepat untuk mengalahkan pertahanan itu tanpa kehilangan fungsi aslinya. Langkah berikutnya yang sudah dibahas di kalangan pertahanan Ukraina adalah mengganti roket tak berpemandu dengan roket berpemandu yang mampu mengejar target yang bergerak. Dan disinilah segalanya menjadi lebih besar daripada sekadar roket dan drone. Perhatikan apa yang sebenarnya terjadi dalam 4 tahun terakhir ini. Pada tahun 2022, Rusia yang memimpin. Rusia yang pertama kali menggunakan drone serat optik dan Ukraina menirunya dalam waktu 1 bulan. Rusia yang mengembangkan perang elektronik melawan drone.
Keunggulan teknis ada di tangan mereka. Tapi sekarang keunggulan itu sudah berpindah tangan. Sekarang Ukraina memperlihatkan peluncur baru dan Rusia hanya butuh beberapa hari untuk menemukannya di lapangan. Tapi mereka sudah tidak bisa lagi merespons dengan kecepatan yang sama. Dan kalau kamu perhatikan baik-baik, inilah masalah sebenarnya di balik semuanya. Karena dalam perang seperti ini, keunggulan teknologi bukanlah sesuatu yang dimiliki, melainkan sesuatu yang dipinjam. Siapa yang unggul hari ini bisa saja tertinggal besok. Dan yang menentukan bukan siapa yang punya perlengkapan terbaik, tapi siapa yang bisa beradaptasi lebih cepat. Tembok Rusia tidak runtuh karena Ukraina menciptakan senjata ajaib. Runtuh karena Ukraina membongkar setiap lapisan secepat Rusia bisa membangunnya. Dan setelah itu, bahkan lebih cepat lagi. Seperti yang bisa Anda lihat, Rusia sudah mengeluarkan semua kartu yang mereka punya. Perang elektronik, rudal, dan pasukan di darat. Dan mereka tidak punya lagi kartu cadangan. Setiap solusi baru telah diidentifikasi, disalin, dan diatasi, bahkan sebelum menyebar ke seluruh garis depan. Dan perlombaan ini tidak akan berhenti di sini. Sekarang gabungkan semua bagiannya. Jembatan yang diresmikan oleh Putin dengan mengendarai truk, sekarang hampir tidak membawa apa-apa lagi. Kapal feri itu sekarang berada di dasar laut. Jalan terakhir telah berubah menjadi kuburan truk. Bahan bakar tidak sampai. Armada itu melarikan diri dari Sevastopol dan bersembunyi di dalam pelabuhan mereka sendiri. Bahkan langit yang sebelumnya dilindungi oleh pertahanan udara termahal di dunia, sekarang dikuasai oleh drone Ukraina. Kenyataannya adalah Crimea tidak akan jatuh karena serangan besar-besaran tank. Crimea sedang berubah menjadi sebuah pulau, terlalu mahal untuk dikuasai, mustahil untuk dipasok, mustahil untuk dipertahankan. Profi yang membuktikan bahwa Putin telah membangun kembali kekaisaran itu kini berubah menjadi beban yang bisa menenggelamkannya. Pada tahun 2014, Putin merebut Crimea dalam waktu 4 minggu, hampir tanpa tembakan. 12 tahun kemudian, wilayah itu bisa saja hilang dengan cara yang sama persis, tanpa invasi, tanpa pertempuran besar. Hanya tekanan perlahan dari mereka yang telah memutus semua jalan untuk kembali. Dan ketika jalan terakhir itu terputus, para tentara Rusia di dalam sana akan menjadi yang terakhir mengetahuinya. Jika analisis ini membuatmu melihat perang dengan cara yang berbeda, tekan suka. Dan tulis komentarmu di bawah ini. Apakah Crimea akan kembali menjadi milik Ukraina pada tahun 2026? Jangan lupa untuk berlangganan saluran ini. Kita akan mengikuti setiap tahap kejatuhan ini di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.